Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo anak-anak hebat semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita membaca berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang teks deskripsi. Jika minggu lalu kita membahas tentang ciri isi, tujuan, dan jenis teks deskripsi, hari ini kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian mampu menelaah struktur teks deskripsi tentang objek atau peristiwa yang didengar dan dibaca. Berikut ini materi pembelajarannya. Yuk kita saksikan. Struktur adalah kerangka atau pondasi dari sebuah teks. Setiap teks dalam bahasa Indonesia memiliki struktur. Struktur teks deskripsi terdiri atas identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang suatu objek. Yang kedua, deskripsi bagian. Berisi perincian objek berdasarkan tanggapan penulis. Deskripsi bagian dapat berisi bagian-bagian yang dapat dilihat, dirasa, didengar dengan mengamati objek. Dalam deskripsi bagian terdapat jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama, berdasarkan ruang. Berisi rincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Jenis pengembangan deskripsi bagian yang kedua yaitu berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi bagian-bagian yang dideskripsikan. Contohnya, pantai. Digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasir, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Jenis pengembangan deskripsi bagian yang ketiga yaitu berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak, penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, kemudian puncak adegan, kemudian mulai meluruh dan penutup. Jenis pengembangan deskripsi bagian yang keempat yaitu deskripsi bagian berupa pemfokusan. Dalam hal ini, berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contohnya, bagian yang paling disukai dari sebuah perpustakaan adalah ruang bacanya. Kenapa ruang bacanya? Karena desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Struktur teks deskripsi yang ketiga yaitu simpulan atau kesan. Berisi ringkasan umum atau kesan umum terhadap hal yang dideskripsikan. Bagaimana anak-anak hebat? Mudah bukan materi yang Ibu sampaikan? Ada yang tahu bagaimana kesimpulannya? Jadi, kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini adalah struktur teks deskripsi itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah identifikasi, bagian yang kedua itu adalah deskripsi bagian, yang ketiga simpulan atau kesan.
Jika ada pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan, mari kita diskusikan bersama-sama. Baiklah anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya dan tetap semangat belajar dari rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun.